Keputusan Thomas Tuchel sempat dipertanyakan habis-habisan karena nggak membawa selirit bintang ke Piala Dunia. Phil Foden, Cole Palmer, dan Harry Maguire merupakan nama yang dicoret dari skuad. Menariknya, sang pelatih berhasil unjuk pembuktian dengan permainan memukau di Piala Dunia. Laga pembuka grup L melawan Kroasia berhasil dituntaskan dengan kemenangan 4-2. Satu sosok yang paling berkontribusi adalah Elliot Anderson sebagai jenderal lini tengah. Dirinya berhasil menjaga kestabilan dan memberikan banyak space untuk lini serang. Nama Anderson mungkin gak setenar bintang-bintang yang ditinggalkan Tuchel. Gelandang berusia 23 tahun ini bermain di klub yang baru 2 musim lalu nyaris terdegradasi dari Premier League. Sang pelatih langsung membuktikan bahwa keputusannya gak salah. Anderson tampil sebagai jenderal lini tengah yang membungkam Luka Modric dan Mateo Kovacic dalam satu malam. Inggris menang 4-2 atas Kroasia dan Anderson menjadi salah satu pemain terbaik di lapangan. Dua gelandang kelas dunia dibuat frustasi oleh pemain yang kebanyakan orang bahkan nggak tahu namanya sebelum turnamen. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Peran penting Elliot di bawah kendali Tuchel. Timnas Inggris menjawab semua kritik dengan kemenangan telak 4-2 atas Kroasia di AT&T Stadium Dallas. Gol-gol skuad 3 sehingga dicetak oleh Brace Harry Kane, Jude Bellingham, dan ditutup oleh Marcus Rashford. Semua orang bicara soal gol-gol yang tercipta dan siapa yang mencetak. Tapi nggak banyak yang sadar kalau kemenangan ini terjadi berkat satu sosok penting yang bermain di balik layar. Elliot Anderson, nama yang mungkin paling jarang disebut di highlight tapi paling menentukan di seluruh jalannya pertandingan. Tanpa dirinya di lini tengah, Kane dan Bellingham nggak akan punya ruang sebanyak itu buat mencetak gol. Thomas Tuchel memasang Anderson sebagai bagian dari double pivot bersama Declan Rice di formasi 4-2-3-1. Duet ini menjadi fondasi yang membuat Inggris sangat dominan di pertengahan lapangan sepanjang pertandingan. Anderson bertugas sebagai gelandang yang mendikte ritme permainan dari posisi paling dalam. Dirinya nggak hanya menghancurkan serangan lawan, tapi juga memulai setiap serangan Inggris dengan distribusi yang sangat presisi. Kehadiran Anderson membebaskan Bellingham dari tugas defensif yang selama ini membebani sang gelandang serang. Di era Gareth Southgate, Bellingham sering dipaksa turun membantu pertahanan, tapi di bawah Tuchel dirinya cuma perlu fokus menyerang. Kane juga sangat diuntungkan dengan kehadiran Anderson di belakangnya. Sang kapten bisa turun dalam buat menerima bola dan langsung ada Anderson yang siap mengisi ruang dan distribusikan bola ke depan. CBS Sport mencatat Inggris melepaskan 20 tembakan dengan 12 diantaranya tepat sasaran. Kroasia cuma bisa melepaskan 11 tembakan dan 6 ke arah gawang. Dominasi yang sangat jelas di pertengahan lapangan. Momen paling penting datang di menit ke-47 saat Inggris memulai babak kedua dengan sengit. Anderson melepaskan umpan panjang yang sangat presisi dan langsung menembus seluruh lini pertahanan Kroasia. Jude Bellingham menerima bola tersebut lalu berlari melewati para bek dengan kecepatannya yang luar biasa. Gelandang Real Madrid tersebut menyelesaikan serangan dengan tembakan klinis yang membuat skor menjadi 3-2. World Soccer Talk menyebut umpan Anderson ke Bellingham sebagai momen yang mengubah seluruh jalannya pertandingan. Setelah gol tersebut, Kroasia kehilangan semangat dan Inggris mendominasi sisa pertandingan. Yang paling mengesankan adalah bagaimana Anderson membuat Luka Modric dan Mateo Kovacic frustasi di lini tengah. Modric yang bermain di cap ke-199 gak bisa mengembangkan permainannya sama sekali sepanjang babak pertama. Tuchel tahu betul kalau Kroasia biasanya menguasai pertandingan lewat dominasi Modric di pertengahan lapangan. Tapi Anderson dan Rice memblokade semua jalur distribusi sang legenda, sehingga Kroasia terpaksa bermain direct atau umpan panjang. Di menit ke-57, Kroasia menarik Modric keluar dan memasukkan Kovacic sebagai pengganti.
Keputusan ini menunjukkan betapa frustasinya Kroasia karena legenda mereka nggak bisa berfungsi melawan Anderson. Kovacic yang masuk juga nggak mampu mengubah semua situasi. Anderson sudah menguasai pertengahan lapangan dan kehadirannya membuat lini tengah Kroasia nggak punya ruang buat bernafas. Tuchel kemudian melakukan substitusi 3 pemain sekaligus di menit ke-71, Rashford, Bukayo Saka, dan Morgan Rogers masuk. Keputusan ini terbukti sempurna saat Saka memberikan assist ke Rashford buat gol keempat di menit ke-85. Sports Illustrated menyebut double pivot Anderson Rice sebagai nailed on yang gak bisa diganggu-gugat. Keduanya memberikan keseimbangan sempurna antara kreativitas dan penghancuran. Manusia 2 triliun calon bintang klub besar. Penampilan Elliot Anderson di Piala Dunia sebenarnya bukan kejutan buat mereka yang mengikuti kiprahnya di Premier League. Gelandang kelahiran Newcastle ini sudah mencuri perhatian seluruh dunia sejak bermain di Nottingham Forest. Sepanjang musim 2025-2026, Anderson mencatatkan 4 gol dan 4 assist dengan rata-rata rating 7,51. Angka tersebut menjadikannya salah satu gelandang dengan performa paling konsisten di seluruh Premier League. Forest memboyong Anderson dari Newcastle dengan harga 40 juta pound sterling pada 2024. Dalam 2 musim, nilai transfernya melonjak lebih dari 3 kali lipat yang menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa. Manchester City sudah mengajukan tawaran sebesar 121 juta pound sterling atau sekitar 2,5 triliun rupiah buat memboyong Anderson. Tawaran tersebut terdiri dari 106 juta pound sterling plus 15 juta add-ons. David Ornstein dari The Athletic mengonfirmasi Anderson adalah pemain paling diincar di seluruh Premier League musim panas ini. Arsenal, Chelsea, dan Liverpool juga pernah menunjukkan ketertarikan sebelum City mengambil alih negosiasi. Fabrizio Romano ikut menyorot saga transfer Anderson sebagai salah satu yang paling panas di bursa musim panas. Negosiasi antara City dan Forest disebut sudah sangat dekat meski perbedaan harga masih menjadi kendala. Newcastle yang menjual Anderson cuma 40 juta pada 2024 pasti sangat menyesal melihat harganya meledak 3 kali lipat. Keputusan melepas Anderson demi kepatuhan VVP kini terasa sangat merugikan buat The Magpies. Tapi Forest menolak tawaran tersebut dan meminta harga minimal 125 juta pound sterling yang bakal jadi rekor transfer Premier League. Kalau terwujud, Anderson bakal melampaui Alexander Isak sebagai pemain termahal dalam sejarah liga. Manchester United juga sempat mengincar Anderson tapi hanya sanggup menawar di kisaran 80 juta pound sterling. Tim Talk melaporkan United sudah mundur dari perburuan setelah menyadari harganya terlalu tinggi. Anderson sendiri disebut lebih memilih Manchester City dibandingkan United. Pilihan ini bisa membuat United sangat menyesal di masa depan kalau Anderson jadi gelandang terbaik di dunia. Stan Collymore dalam wawancara menyebut Anderson sebagai barang murah meski harganya 125 juta pound sterling. Mantan striker Liverpool tersebut bilang kalau City bakal punya masa depan gemilang bersama sang gelandang. Elliot Anderson mewakili value for money di pasar saat ini karena kalau Manchester City memilikinya selama 10 tahun dan memenangkan 5 Premier League maka itu murah, kata Collymore. Media SI menyebut penampilan Anderson di Piala Dunia bisa menaikkan harganya lebih tinggi lagi. Setiap permainan bagus di turnamen bikin posisi tawar Forest makin kuat dan City harus bayar lebih mahal. Dapatkan sepatu dari Lido yang bisa kamu beli mulai dari 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita Elliot Anderson yang tampil sebagai jenderal lini tengah di Piala Dunia 2026. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?